Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi permodalan bank. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Bunga Lestari dan dua teman saya Nurul Fadila dan Nadia Ananda Filza. Pertama kali kami akan menjelaskan mengenai tentang pengertian modal dan modal bank. Modal adalah dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Kemudian pengertian modal bank yaitu salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat manajemen laba di satu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Selanjutnya komponen-komponen modal bank yaitu terdiri dari yang pertama modal inti. Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor. Modal disetor itu sendiri yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Cadangan-cadangannya terdiri dari cadangan umum dan cadangan tujuan. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank. Sedangkan cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Yang kedua yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap yaitu terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Ada beberapa fungsi modal bank. Yang pertama melindungi deposan, yaitu menggangguan semua kerugian atau bila terjadi likuiditas terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan. Yang kedua memenuhi kebutuhan, contohnya kebutuhan gedung kantor dan investasi untuk menunjang operasi dan aktivitas tidak berproduksi lainnya. Yang ketiga, memenuhi ketentuan modal minimum, yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian pada aktiva yang memiliki resiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maksudnya ialah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meski terjadi kerugian. Adapun sumber dana dari permodalan, yang pertama yaitu dana yang berasal dari modal bank. Itu terdiri dari setoran modal pemegang saham, cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Lalu yang kedua, dana yang berasal dari bank lain dan lembaga lain. Itu misalnya dari bantuan likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, lalu pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Lalu yang ketiga ada dana yang bersumber dari masyarakat. Itu misalnya dari simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposit, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.